Kami sedih dan kami dongkol ya. Kan fitnah. Jujur anak itu Iya kan fitnah kan? Ya iya, kan fitnah kan? Iya kan fitnah. Lo bukan gini, maksudnya aku itu kan fitnah. Kalau aku yakin nggak mungkin mereka maksudnya mau nyindir siapa menurut aku harusnya sih nggak gitu ya. Mungkin ada salah paham. Atta Halilintar sedang menjadi sorotan tajam netizen usai diduga mengunggah ulang sebuah postingan yang menyinggung masa lalu almarhumah Vanessa Angel. Alhasil, unggahan kontroversial Atta tersebut mendapat reaksi keras dari netizen yang rame-rame mengunfollow akun media sosial pribadinya. Meski sudah memberikan klarifikasi melalui postingannya, Atta enggan menanggapi pertanyaan dari awak media dan memilih kabur. Dan berikut klarifikasi Atta Halilintar yang diduga sudah menyindir almarhumah Vanessa Angel. Sebagai orang baik dan temannya, Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanes, Pak Haji, Oma, Gala, dan Kakak Fuji. Biarkan Kak Vanes tenang. Tulis Atta dalam kolom komentar. Semoga karyanya bagus, sehat selalu, makasih ya. Chat juga aku baik-baik aja, katanya ini katanya medianya aja mungkin pengen kita berantem, katanya gitu. Karena aku baik-baik aja, aku chat-chatan, aku maaf-maafan malah kayak, Mas minta maaf, oh enggak udah kelar kok Mas, karena aku memang waktu itu udah sampai semuanya udah beres gitu maksudnya. Walaupun mau timku juga tetap aja lah aku yang minta maaf, mau apa, aku mah yang penting baik-baik aja, aku nggak akan ada balas-balas harus ngomong gimana, aku pokoknya hidup penuh damai, saling memaafkan. Kita Kak Fuji, kita tentang berkata yang di media sosial mungkin seperti apa Kak Fuji? Bang itu gimana sih, tapi hubungan baik-baik aja gimana sama Bang Atta? Baik-baik aja bro. Bang Atta mendoakan Kak Vanessa di media sosial mungkin seperti Nggak usah digoreng-goreng kan. Hebohnya pemberitaan mengenai Atta Halilintar menyeret Aurel ke dalam pusaran konflik panas dengan netizen. Bagaimana tidak, Aurel dengan tegas membela sang suami dari berbagai hujatan netizen yang dengan keji mencibir dan menghujat suaminya. Dalam postingannya, Aurel menyebut jika suaminya telah difitnah, sedangkan mengenai konten Jangan DEA hanya mengikuti apa yang sedang viral di media sosial tanpa ada maksud sindiran terhadap pihak manapun. Lantas, seperti apa komentar Anang dan Ashanti mengenai permasalahan tersebut? Kan fitnah. Jujur anak itu Iya kan fitnah kan? Ya iya, kan fitnah kan? Iya kan fitnah. Lo bukan gini, maksudnya aku itu kan fitnah. Ya udah didoakan aja. Apa curhatan dari jujur dari kemarin itu kan lihat kan storyku, aku tuh lagi pembukaan Lumiere, aku lagi kerja, lagi buka Budarmi, lagi live, lagi macam-macam. Aku tuh jujur sama Aurel belum pernah ketemu yang bener-bener ngobrolin tentang ini. Aku malah ngelihat dari postingan IG-nya siapa gitu. Terus aku tanya loh, Kak, enggak, kamu kan sudah pernah ngasih red line dulu, ngasih garis merah lah. Kak, kalau menghadapi hidup kayak begini udah pasrahkan sama Allah, berdoa aja. Yang bisa menyelesaikan masalah manusia ya Allah. Dengan kita berikhtiar gak ada lagi. Kalau kita kan mungkin kita kan hidup sekarang memang di era sosial media yang bukan terbuka lagi, udah seluas-luasnya terbuka. Jadi apapun bisa dijadikan bahan untuk ya yang suka-suka, yang enggak gitu. Jadi mungkin kenapa kakak sekarang jadi lebih sensitif pastinya karena punya anak.
gitu. Kalau di saat kita udah punya anak tuh pasti kita kalau menghadapi hal-hal yang kayak gini, apalagi khususnya mungkin kenanya ke anak, pasti rasanya tuh jadi lebih berbeda dibanding kalau ke diri kita gitu. Jadi ya aku rasa aku belum bener-bener ngobrol sama dia tentang hal ini gitu. Jadi aku karena kemarin bener-bener 2 minggu fokus ke ujian disertasi aku sama ke Lumiere. Jadi ya apapun itu mudah-mudahan apapun cobaan akan mereka lewat, lalui, ya, mudah-mudahan ini ujian, pasti kalau sudah ujian pasti bisa naik kelas. aku yakin nggak mungkin mereka maksudnya mau nyindir siapa-siapa. Menurut aku harusnya sih nggak gitu ya. Mungkin ada salah paham atau gimana, aku nggak ngerti juga, belum ngobrol juga. Itu udah dijelasin fitnah tadi. Tapi kalau menurut aku Aurel sama Abang harusnya nggak punya sikap atau sifat yang seperti itu sih menurut aku ya. Saya bukan karena aku orang tuanya, tapi nanti coba aku tanya lagi apa permasalahannya, karena jujur bener-bener lagi nggak. Aku cuma pernah melihat apa yang kemarin kayak tayangan postingan aku di TikTok yang udah 2 tahun yang lalu gitu, ada disangkutin sama apa. Jadi sekarang tuh berita tuh kayak udah yang lama disangkut-sangkutin atau apa gitu. Tapi aku tidak tahu tentang masalah mereka tuh tujuannya apa atau gimana, tapi aku yakin mereka makanya didoakan sama-sama dan teman-teman dibikin damai aja. Kita hidup di negara yang sosial medianya sudah seluas ini, makanya tuh disertasi aku adaptasi artis menghadapi transformasi digital ya. Jadi kita memang udah teruji, kita sekeluarga udah teruji deh, siap mental, kurang mental apa lagi. Kita itu ada 2 dunia, dunia nyata sama dunia hari ini kita disukain, besok bisa di ini itu udah biasa lah. Jadi ya menurut aku ya itulah hidup di era sekarang. Gini, intinya gini, apapun yang sekarang mungkin lagi jadi suatu berita, ya baiknya kita hadapi secara dewasa dan bijaksana aja. Karena aku mudah-mudahan, aku yakin keluarga intiku harusnya tidak punya sifat yang ada menyindir orang lain atau nulis-nulis status yang kayak gitu. Harusnya kita tidak seperti itu ya, yang aku yakin dari anak-anakku. Jadi kalau memang ternyata ada berita-berita lain yang seperti itu tuh jujur kita belum ngobrol sama mereka juga, karena bener-bener ketemu aja tadi kan sekilas gini. Kita juga habis pergi lama dari Jawa, jadi dari Surabaya maksudnya, jadi Jawa ada hang nih. Jadi ya doain lah, mungkin apa? Pokoknya didamaikan guys, jauh lebih baik. Unggahan ulang Atta Halilintar yang diduga telah menyindir masa lalu almarhumah Vanessa Angel tidak hanya mendapat tanggapan dari Ashanty dan Anang Hermansyah, tetapi juga dari Haji Faisal yang tidak lain mertua dari almarhum Vanessa Angel. Meski tidak mengetahui konteks unggahan Atta, Haji Faisal menyayangkan sikap Atta yang mengorek masa lalu orang yang sudah tidak ada. Meski sedih dan kesal, Haji Faisal tidak mau berpolemik dengan keluarga Atta. Sesekali dirinya hanya menyayangkan unggahan tersebut jika memang benar Atta melakukannya untuk menyindir masa lalu menantunya. Kami sedih dan kami dongkol ya. Ya, sedih hati kami, dongkol, dan kami ya mau tak mau menambah rasa kurang senang juga kepada orang-orang yang berbicara seperti itu. Terus terang aja memang benar ya. Keluarga si Atta ya. Tapi ya, kan tadi kan kalian menanyakan masalah netizen gitu. Kalau masalah dengan keluarga Atta, sejauh ini enggak ada saya bermasalah. Saya sejauh ini masih menganggap baik-baik aja. Entah kalian coba tanyakan itu aja maunya. Kalau memang kalian menemukan suatu komen-komen atau komentar-komentar yang kurang pas menurut kalian tentang diri saya, tentang anak dan menantu saya, ada yang kurang pas, ya kalian tanyakanlah dulu kepada dia apakah arahnya ke kami atau gimana. Saya juga tidak paham. Bagi saya sih hal itu sudah selesai. Sudah selesai, artinya itu kan sudah masa lalu. Saya rasa nggak perlulah disebut juga. Kurang tepat kalau menurut saya. Itu kan sudah berlalu. Ya sedih juga saya ya. Masa hal itu diungkit-ungkit lagi sementara anak dan menantu saya sudah tidak ada ya. Ya rasanya kurang tepat itu ya. Sementara saya selama ini sudah berjuang ya untuk meluruskan pemberitaan-pemberitaan baik tentang anak maupun tentang menantu saya. Bahkan sampai ke pihak pengadilan pun saya perjuangkan, saya sebutkan di situ ya. Ya alhamdulillah semuanya itu clear ya.
tapi masih ada juga di luar sini, di luar sana ya, yang masih ngobrol begini begitu. Ya saya juga sangat prihatin saya dengan orang yang berbicara seperti itu. Kenapa? Gak perlulah diungkit-ungkit juga lagi. Sudahlah, bagi kami, bagi saya dan keluarga, anak dan menantu saya itu sudah di surga. Karena kami sudah mendoakannya setiap saat kami doakan. Dan itu kan suatu tragedi yang sangat berat bagi kami. Dan saya hanya merasa sedih aja orang ngomong begini begitu juga. Itu kenapa dia tidak mau berubah mindset cara berpikirnya itu. Postingan kontroversial Atta Halilintar bukanlah kali pertama. Sebelum diduga menyindir Vanessa Angel, suami Aurel itu sebelumnya juga diduga menyindir Fuji Utami terkait konten Jangan Ya Dek Ya. Dalam konten tersebut, Atta menyinggung hubungan yang sudah berlangsung lama tetapi tidak dikenalkan ke keluarga dan tidak mendapatkan restu. Unggahan Atta disinyalir menyindir hubungan Fuji dengan adiknya Torik yang berhubungan lama namun kandas di tengah jalan. Meski sudah membantah, akun media sosial Atta tetap mendapat banyak hujatan dari netizen. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya Dek ya. Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin trauma. Jangan ya Dek ya. Jalan bareng udah, saling ngingetin udah. Tahu-taunya cuma dijadiin badut. Jangan ya Dek ya. Aku tuh kemarin langsung chat juga, aku baik-baik aja, katanya ini katanya medianya aja mungkin pengen kita berantem katanya gitu. Karena aku baik-baik aja, aku chat-chatan, aku maaf-maafan malah kayak Mas minta maaf, oh enggak udah kelar kok Mas, karena aku memang waktu itu udah sampai semuanya udah beres gitu, maksudnya walaupun mau timku juga tetap aja lah aku yang minta maaf, mau apa aku mah yang penting baik-baik aja, aku nggak akan ada balas-balas harus ngomong gimana, aku pokoknya hidup penuh damai, saling memaafkan. Dengan haters karena nggak apa-apa kan, masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam, jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi biasakan untuk membaca selesai caption dengan baik, menelaah dengan baik, dan harus bijaksana untuk menggunakan sosial media. Kalau soal itu sih saya sayangkan juga ya. Saya sayangkan artinya seharusnya hal itu tidaklah terjadi ya. Tidak telah terjadi ya, seharusnya ini mungkin akibat membanding-bandingkan juga ya. Jadi seharusnya janganlah sampai seperti itu. Saya sih merasa nggak nyaman juga saya sih sebenarnya. Artinya ada fansnya anak saya menghujat yang orang lain. Saya sebenarnya nggak merasa nyaman juga saya, nggak merasa senang juga saya. Karena apa yang dibikin oleh orang lain itu kan belum tentu juga ke anak saya. Tujuannya ya namanya hidup kan banyak ya, namun tentu saya tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk berbuat lebih, tapi saya tetap tidaklah termasuk yang menyenangin menghujat pihak lain atau menghujat seseorang dalam media sosial. Saya nggak suka saya sebenarnya. Iya, udah pasti. Justru karena itu makanya. Jadi namanya di media sosial seperti itu. Jadi makanya efek daripada kadang-kadang daripada membandingkan, akhirnya terjadi perang fans. Nah, perang fans ini yang korban siapa? Tentu public figurnya yang jadi korban kan. Makanya saya tidak menyukai hal-hal itu sebenarnya. Jadi saya ada fansnya anak saya menghujat yang lain atau fans yang lain mengkritik anak saya sebenarnya nggak nyaman saya, dan saya juga bingung kadang-kadang kalian bertanya menjawabnya bingung saya. Ya satu sisi saya bersikap
ya netral tentu. Bagaimana dengan fans anak saya? Bersikap saya begini, jadi fans anak saya bagaimana? Jadi saya kadang-kadang serba salah. Jadi harapan saya ya, sebenarnya saya nggak ada menyukai, tidak ada menyenangi, artinya terjadinya hujat menghujat, hina menghina. Nah, ini adalah hiburan. Jadi adalah dunia hiburan yang akan kalau kita ikuti akan membuat senang, menyenangkan aja. Jadi kita jadikan sebagai sesuatu hal yang menyenangkan aja. Tidak perlulah terlalu menghinakan kepribadian orang. Nah, jangankan itu. Kadang-kadang saya sendiri pun juga kena juga saya. Kenapa? Karena serba salah saya. Tapi ya mudah-mudahan ke depan bisalah dipahami oleh para fans atau para netizen semua masyarakat agar udahlah, hentikanlah saling menghujat tuh ya. Hentikanlah saling enggak. Saya kurang senang juga saya sesungguhnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.